Setiap detak di ujung jarimu menyalurkan pesan inspiratif yang membuka cakrawala masa depan. Di dunia ini, pendidikan adalah salah satu hak paling mendasar bagi setiap anak. Tapi pada kenyataannya, tidak semua anak bisa mengaksesnya dengan mudah. Berdasarkan data dari Division of Inclusive Social Development DSID, di Vietnam, Mesir, dan Indonesia, persentase akses pendidikan bagi anak tanpa disabilitas hampir mendekati sempurna. Namun ketika kita melihat sekelompok anak dengan disabilitas, angkanya turun drastis, bahkan di negara kita, Indonesia, selisihnya mencapai lebih dari 40%. Data global menunjukkan hal yang lebih menyedihkan. Di negara berkembang, hanya 1 dari 10 anak disabilitas yang memiliki akses pendidikan. Itu berarti 9 dari 10 anak disabilitas setiap harinya harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak punya tempat untuk belajar, untuk bertumbuh, dan tentu saja bermimpi. Tentu saja, kita tidak tinggal diam. Per 1 Desember tahun 2023, ada sekitar lebih dari 40.000 satuan pendidikan formal di Indonesia yang sudah menerima siswa berkebutuhan khusus. Ini adalah langkah besar, tapi belum cukup. Karena sistem dan sarana yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan mereka. Banyak dari mereka yang masih mengalami kesulitan memahami pembelajaran, berinteraksi dengan guru, atau bahkan hanya sekedar merasa diterima di ruang kelas. Terlihat jelas saat kita melihat tingkat penyelesaian pendidikan. Sebanyak 95% anak tanpa disabilitas berhasil menyelesaikan pendidikan dasar, dan lebih dari setengahnya melanjutkan hingga ke SMA. Tapi, bagi anak disabilitas, hanya 54% yang menyelesaikan SD, dan lebih memilukannya lagi, hanya 26% yang berhasil mencapai jenjang SMA. Angka ini bukan hanya sekedar statistik. Ini adalah potret dari ribuan anak yang tertinggal, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena sistem belum siap untuk mendukung mereka. Tara, yang mengusung tagline 1 titik 1 cerita sejuta asa, merupakan sistem pembelajaran interaktif tunanetra berbasis IoT dan AI dengan kamera dan papan braille serta fitur resume materi. Bayangkan jika siswa tunanetra bisa membaca langsung dari papan tulis tanpa harus bergantung pada orang lain. Disinilah peran teknologi sebagai pendorong perubahan. Tara hadir sebagai solusi cerdas untuk menyetarakan akses pendidikan, memberikan kesempatan belajar mandiri dan inklusif. Melalui Tara, kami bercerita. Tara adalah solusi teknologi untuk akses pendidikan yang inklusif dengan menggabungkan kecerdasan buatan, teknologi isi OCR, dan komunikasi IoT. Sistem ini menjembatani dunia visual ke dalam bentuk yang dapat dirasakan melalui braille board. Setiap tulisan pada papan tulis diubah menjadi teks digital, diringkas secara otomatis, dan kemudian dikonversi ke huruf braille yang dapat diakses oleh tunanetra. Selanjutnya, kami akan melakukan demonstrasi IoT dan AI. Ambil foto papan tulis menggunakan handphone Anda. Kemudian, buka website Tara, dan di dashboard-nya, jangan lupa kalian mengklik lanjut. Setelah diklik lanjut, website akan beralih ke penginputan gambar atau pengambilan foto dari kamera HP untuk mengkonversi gambar ke teks dan huruf braille. Sini kami melakukan penginputan gambar screenshot dari website. Kemudian gambar ini akan diproses image menggunakan isi OCR untuk mendapatkan teks digital. Hasil teks digital tersebut kemudian akan langsung dikirimkan ke dalam format braille dan dikirim ke braille board melalui jaringan Wi-Fi.
Kemudian Braille board akan bergerak sesuai dengan formatnya. Selain hasilnya yang langsung diterjemahkan ke dalam format Braille dan dikirim ke Braille board melalui jaringan Wi-Fi, saat diklik lanjut, website ini akan mengarahkan ke ringkasan catatan materi yang mana tidak hanya dijadikan ringkasan, namun juga diputar sebagai audio untuk menjadikan proses belajar lebih fleksibel dan juga menyenangkan. Nah, untuk melihat penerjemahan ke dalam speech, bisa diklik Convert to Speech. Untuk penerjemahannya membutuhkan beberapa menit waktu. Nah, di sini ringkasan sudah dapat diterjemahkan menjadi format audio, yang kemudian audionya dapat didengarkan oleh pelajar tunanetra. Aksi nampak penting diberikan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap penyakit ampak. Jadwal pemberian vaksin ampakan direkomendasikan oleh ID dan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut. Usia bulan vaksin ampak pertama. Usia bulan vaksin mermesulas, rubella sebagai uanan. Usia tahun vaksin saat bias bulan imunisasi anak sekolah. Orang dewasa juga dapat menerima vaksin ampak atau merekapan saya. Imunisasi ulanan pada usia bulan sangat dianjurkan untuk memastikan kekebalan tubuh optimal. Ringkasan catatan materi dan juga audio sebagai proses pembelajaran tadi disimpan dalam database dan kemudian dapat diakses melalui website interaktif berbasis Streamlit. Kemudian data yang diambil dan diproses tadi terintegrasi dengan database Atlas sehingga dapat diakses dan dilihat dari gambar, hasil audio, dan juga teks yang dihasilkan oleh Tara website. Nah, di sini kami akan menampilkan hasil visualisasi data dari Tara website di Atlas MongoDB. Hasil data yang ada merupakan hasil data dari resume materi yang ada dan juga audio yang terekam untuk media pembelajaran. Timer video berikut ini hanya ilustrasi dan kami akan mendemonstrasikannya. Dua perkembangbiakan hewan, yaitu yang pertama ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau melahirkan. Nah, contoh dari hewan yang bertelur adalah burung, ayam, bebek, katak, dan kupu-kupu. Untuk yang contoh hewan yang melahirkan atau vivipar, yaitu semua contoh mamalia. Semua mamalia dengan contoh kucing, anjing, gajah, dan singa. Paham? Paham.